Waduh, udah ngerekam rupanya, astaga Tuhan mati aku. Ah, selamat sore untuk kita semua. Sorry lagi enak tadi main Ayo Dance. Kali ini saya sebagai perwakilan kelompok 12, nama saya Paul Singgolan, ingin memberikan contoh tentang konstruk 2. Nah, itu aja sih sebenarnya. Satu lagi, oh ya satu lagi. Dan bagaimana cara membuat suatu game yang bagus walaupun dengan budget yang minim dan ide yang minim. Nah, itulah. Oke, setelah nanti dulu ya, nanti dulu ya. Oh ya, aku lupa satu lagi. Sebelum kita mulai ya, review ke belakang dulu yuk. Nah, minggu lalu kan kita kan udah belajar ya kan, pengalaman tentang konstruk 2 dari ya workshop pertama, tools-toolsnya apa, baru nanti pada saat pengeditannya bagaimana, barang-barangnya apa aja, lalu nanti bagaimana cara memainkannya bagaimana, kita kan udah belajar minggu lalu. Nah, sekarang kami ingin mempresentasikan bagaimana cara membuat game dari konstruk 2. Lumayan loh menghilangkan untuk masa-masa pandemi ini. Dan toh juga kan kita kan sebagai pendidik ini kan butuh media. Gak selamanya loh PPT dipakai. Kita harus modifikasi seperti itu. Dan mungkin nih ya, para netizen di luar sana yang baik dan budiman, walaupun kita nggak tahu isi hatinya, bodoh amat, mungkin bisa membuat game melalui video ini. Ya, semoga aja sih. Nah, tadi kan udah kita lihat kan previewnya yang tentang minggu lalu. Oke, sebelum kita membuat gamenya, kita pindah dulu. Ini lagi mode webcam nih, bukan ke mode PC. Oke, sampai jumpa lagi. Tolong dulu, tolong tekan F. F. A few moments later. Nah, sekarang kita udah berada di laptop mode dan kita udah masuk ke start page construct 2. Kita langsung saja lah ya, tanpa basa-basi. Klik new project, baru new empty project, open. Start page kita tutup aja lah ya, atau juga nanti bisa pakai CTRL lain. Kita perkecil. Aduh, mouseku. Ya. Oke, kita buat dulu pemain, tembok awal, tembok start, pijakan, baru pijakan bawah sebagai jurang untuk membuat pemain itu mulai dari awal lagi. Pertama dulu kita buat dulu temboknya, tembok awal, double klik, sprite. Nyatanya nyeger. Bukan sprite yang itu, double klik lagi, baru pilih warnanya sesuai dengan jidat kalian atau bebas lah. Nah, itu klik di sini dan pastikan dia pakai fill ya, supaya nggak usah lagi capek-capek kita warnainya lagi. Setelah itu udah tekan X, baru perkecil dia tipis, setipis persegi panjang, baru kita buat sampai ke bawah. Ini hanya contoh sih ya, hanya contoh soal. Kita lepas, baru kita buat dulu pijakan bawahnya, sprite lagi, sekali klik, jurangnya kita buat warnanya merah, pijakan bawahnya kita buat
kita buat merah seperti ini, baru paskan, buat dia setipis triplek, jangan triplek juga kali. Oke, baru kita buatlah pijakannya. Sprite lagi, sekali klik, kita buat aja hitam kali ya, bebas sih. Oh ya, kalau misal kalau mau ngapain gambar bisa dari sini load and image for. Aku nggak ada pula lagi ya, lupa ku unduh, aduh. Dari sini aja lah. Nah, anda jadi nih. Ini karakternya. Karakter. Ini adalah pijakannya, contoh pijakannya untuk game kita kali ini. Tapi untuk apa pijakan, masa ada tulisannya construct 2? Bener aja lah. Mana nanti yang punya, woi. Oke, kita buat lagi ya, hitam. Sip. Mau buat kayak persegi panjang tipis ke, atau yang apa ke, bebas. Nah, seperti ini. Inilah contohnya ya kan. Baru klik dinding awal, tekan CTRL, klik ini, salah. Klik dinding awal, kita lari ke behavior. Klik di sini, kita buat solid. Bukannya karena apa tiba-tiba kita salah tekan ya kan, mundur malah masuk jurang. Nah, ulang lagi dari awal kan, kayak nah. Mending kita buat dinding awalnya solid. Oke. Begitu juga dengan jurang bawah. Jurang bawah kita buat behaviornya solid. Karena kita kan membuat gamenya itu kita pijak, ulang dari awal. Bukan kita mau ke bawah, rencananya mau kita pijak malah terjun ke bawah, menghilang, wassalam. Oke, baru gini juga untuk pijakan nih, pijakan levelnya, behavior plus solid. Nah, bagi kalian kaum rebahan yang malas buat apa itu namanya, buat pijakannya lagi sampai beberapa, ya tekan CTRL C, CTRL V, klik 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 klik gitu terus sampai selesai, sampai kalian bisa membuat levelnya sesuai dengan varian kalian lah, ya kan. Tutup. Baru kita buat playernya, sprite sekali, warnanya bebas lah. Nah, aku pun juga habis pikir ini. Nah, ini kan kegedean nih, kegedean. Oke, kita kecilin, tapi jangan terlalu kecil pada saat nanti main susah. Nah, ini playernya kan yang akan kita gerakkan ya kan. Oke, yang ini behaviornya kita buat plus, karena ini adalah karakter, kita buat bergerak-gerak jadi platform. Dan satu lagi scroll to. Oke. Nah, untuk membuat pintu pijakan stick selanjutnya lah, ada stick ngulang, stick pijakan, stick pengulangan, pijakan pengulangan sama pijakan next stick, ya kan. Nah, kita buat aja pijakan next sticknya, double klik sesuai dengan suka hati, sprite,
layar kosong. Baru kita buat dia warnanya warna biru lah. Kalau di sini, kalau di sana nggak tahu lah aku. Oke, kita buat di sini red. Sebenarnya pun kalau mau buat di sini tulisannya selesai pun bisa. Tapi karena ini hanya sebagai contoh, nah, sekedar aja lah dulu. Oke. Dinding awal pijakan ulang atau bisa dibilang kayak paku jarum kalau di game. Baru ini pijakan next step sudah kita buat. Pijakan rintangan udah, player udah. Sekarang kita buat event sheetnya. Karena ini kita mau buat gamenya untuk naik level, pertama kita buat dulu. Klik kanan, add global variance. Nama variabel satunya kita ganti jadi level. Baru initial value nya kita buat 1. Ini dia. Mengapa 1? Supaya nanti pada saat kita mau buat layout baru, maka playernya bisa melewati rintangan itu dan masuk next stage, dia bisa ke layout selanjutnya. Begitu lagi layout selanjutnya, begitu lagi layout selanjutnya, sampai selanjutnya. Aduh capek. Global numbernya level menjadi 1. Kita tengok lagi dulu sebelum kita buat add event. Siapa pemainnya, di mana warna apa pemainnya, sama warna apa pijakan kematiannya. Oke, kita ambil tadi biru langit sama merah biasa. Aduh, biasa kayak hati yang biasa dipandang. Tuh. Add event. Baru kita ke sprite 5. Kita ngambil on collision with another object. Bukannya karena apa? Kita mau buat interaksi si player ketika mijak pijakan kematian, dia balik lagi ke awal. Objeknya siapa? Ya pijakan kematian tadi. Warnanya merah. Selesai. Baru done. Setelah itu kita mau buat aksinya itu tadi. Ketika dia memijak pijakan merah, dia langsung balik lagi ke tempat awal. Add layout, sistem, restart layout. Oke, kan? Pastikan semua dulu udah selesai. Baru kita tarik ke layout 1. Kita cek. Waduh, patah. Ulang kan? Nah, cukup. Capek dia. Baru satu lagi. Pijakannya ini kan belum kita apa-apain tadi. Ini baru buat, belum dibuat behaviornya. Behaviornya kita tambah juga solid. Nah. Oke. Baru selanjutnya kita buat event sheet 1 untuk player ketika masuk ke tanah next level. Kita buat lagi add event sang player on collision with another object. Add object. Si tanah next level tadi siapa? Si biru. Ding. Cocok gak? Oh iya cocok. Sorry, aku orangnya STM loh, short term memories. Oke. Lanjut kita buat dia itu nih. Add action, system. Baru global and local variance supaya bisa kita memanfaatkan dari global number ini. Add 2. Ini udah level. Pas kan variabelnya level. Baru value-nya 1.
done. Baru kita mau buat si pijakannya itu. Setelah dia pijak langsung next ke layout selanjutnya atau next level. System, add action system, baru go to next or preview layout. Which, pilih mana, selanjutnya atau sebelumnya. Selanjutnya, done. Oke, ini kan udah muncul nih ya kan, udah semua ini masuk. Sekarang tugas kita lagi. Ini kita anggap ini level 1. Nantilah kita buat teksnya. Untuk menambahkan layout tanpa menambahkan event sheet. Nah, itu dia pertanyaan. Dan jawabannya, klik folder kita lari ke folder layout ini. Klik kanan, add layout. Ada 3 opsi. Add event sheet. Kita membuat layout baru plus 1 DLC. Event sheet satunya ada, masuk juga. Don't add event sheet. Kita hanya memasukkan layout doang tanpa mengapakan event sheet. Cancel. Lu ngapain kesini woi, tolong. Mending gak usah dari tadi. Nah, kita pilih don't add event sheet. Baru layout, baru muncul dari sini layout duanya. Kita perkecil lagi. Aduh. Ya. Setelah itu, untuk memastikan dia udah pigi-pigi atau enggak, kita salin dulu. Baru kita pasti. Biasa, alam. Kamu copy paste. Nggak tahu aja. Oke, kita buat levelnya agak menantang sedikit supaya ada perubahannya. Nah, dan lagi event sheet-nya jangan dibuat none, tapi event sheet 1 supaya layout apa yang dilakukan layout 1 yang udah disinkronkan dengan event sheet 1 masuk ke layout yang bakalan dijalankan oleh layout 2. Setelah kita buat, mari kita jalankan. Ya kan, hey, belum. Au, aduh, ya. Next level. Nah, karena next level nih ya kan. Udah next level. Jebret. Loh, di sini kenapa nggak next level? Bukannya karena apa bosku? Kita hanya masih buat 2 level. Kan iya kan 2 level, layout 1 level, layout 2. Karena tadi kita membuat perintah apapun ceritanya setelah sampai next layout. Kita punya 2 layout, jadi hanya level 1 sama level 2 ya kita buat barusan. Nah, kita kan udah buat tadi kan level-levelnya bagaimana, baru bagaimana cara membuat pijakan kematiannya bagaimana. Baru pada saat dia mati kena pijakan kematian, dia bakalan balik lagi ke layout sebelumnya di mana dia pijak tadi. Inilah. Kita balik ke level 2 tadi kan. Udah capek-capek kan kita berusaha keluar. Jatuh. Tapi tetap ke level 2. Itulah dia maksudnya. Untuk restart layout. Kalau misalkan mau lebih sulit lagi, go to layout.
layout 1 dan baru kita ini buat di atas. Bukannya karena apa, karena kita kan nanti kan mau menuju pada saat dia bijakan pertama, dia langsung ke layout pertama dan langsung restart game, restart layout. Nggak percaya, kita lari ke layout 2. Nah, coba-coba ya, jepret, kan langsung level 1. Nah, itu contohnya. Kalau misalkan lah kalian mau buat game yang udah capek-capek dia ke level 5, tiba-tiba dead, balik ke level 1. Itu difficultnya pasti ngeri tuh. Tapi kita nggak usah, karena ini kan hanya untuk pengenalan doang. Sama cuma cara membuatnya. A few moments later. Dan sekarang kita mau buat apa itu namanya? Mau buat teksnya untuk menandakan dia di level berapa. Tapi dengan catatan beberapa font teks itu tidak bisa dibaca. Jadi hati-hati untuk memilihnya. Kita buat ini, ganti tulisannya menjadi level 1, baru fontnya kita ganti menjadi 72. Nah, ini kan udah ada nih tulisannya level 1. Kita cek, kita copy, paste, muncul, ya kan? Buat level satunya ini kita ganti jadi level 2. Jepret. Apakah udah jadi? Capcus. Level 2 nya pun juga udah ada. Nah, oke. Kalau misalkanlah kita mau buat layout lagi gimana? Nah, udah. Layout, don't add event sheet. Mumpung udah dibuat tadi layout 3 nya. Level 2 nya ini kita copy, kita salin, baru kita tempel, kita pindahkan ke sini. Nah, pada muncul level 2 nya kita ganti jadi level 3. Nah, ini dia. Kita langsung dari layout 2 lah previewnya. Nah, belum. Level 3. Kan udah ada tulisannya. Jatuh. Wah, masih ada level 3 tuh. Masih level 3. Jadi ada satu hal yang harus jadi catatan untuk kalian. Pastikan kalian membuat backgroundnya di awal, jangan di akhir. Nggak bisa masuk nanti, nggak ada hasilnya nanti. Pindah posisi lagi deh. Oke, sekian dulu video yang kami buat, walaupun agak absurd. Biasanya itu. Dan mama udah selesai buat sarapan, lapar. Mohon maaf nih, bukannya masalah apa. Saya Paulus Nenggolan beserta kru kelompok 12 izin dulu cabut dari YouTube ini. Kami kayaknya udah diusir dari waktu. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.